Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena jilid 6D tema 9 menjelajah angkasa luar. Tapi kita sudah selesai di tema 9, kita akan melanjutkan ke penilaian akhir tahun. Tapi sebelumnya, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe atas dukungannya dengan channel ini. Dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 177. Ups. Di halaman 177 ini ada penilaian akhir tahun bahasa Indonesia. Bacalah teks pidato berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Adik-adik silakan dibaca dulu teks pidatonya ini. Adik-adik boleh stop dulu videonya, adik-adik baca, kemudian saya langsung ke nomor 1. Bagian yang tepat untuk mengisi bagian A adalah A. Selamat jalan anak-anak, B. Selamat pagi anak-anak, C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, D. Yang terhormat Bapak atau Ibu warga RW 01. Jawabnya adalah yang B. Selamat pagi anak-anak. Nomor 2, berdasarkan pidato tersebut yang berperan sebagai orator adalah titik-titik dan yang berperan sebagai audensi adalah titik-titik. Berperan sebagai orator adalah Bapak Guru dan berperan sebagai audensi adalah siswa. Jadi adik-adik tulis atau isi di sini adalah Bapak Guru dan yang di sini adalah siswa. Nomor 3, lokasi pidato tersebut disampaikan adalah jawabnya lapangan sekolah. Saya ulangi, jawabnya adalah lapangan sekolah. Nomor 4, menggunakan internet secara bijak adalah dengan menggunakannya untuk keperluan titik-titik. Jawabnya adalah pendidikan. Nomor 5, tuliskan pesan yang terkandung dalam pidato tersebut dengan ringkas. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya adik-adik. Pesannya adalah bijaklah menggunakan internet. Jangan habiskan waktu kalian hanya untuk mengakses hiburan atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Sudah di stop videonya dan disalin adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 6. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan sampai 8. Manfaat mendaur ulang sampah di lingkungan rumah. Nomor 6, kata kunci dari judul teks non-fiksi tersebut adalah A. Sampah dan lingkungan rumah, B. Manfaat dan daur ulang sampah, C. Daur ulang dan sampah, D. Manfaat dan daur ulang. Jawabannya adalah yang C, daur ulang dan sampah. Kita lanjutkan ke halaman 178, nomor 7. Makna kata daur ulang adalah jawabnya A. Penggunaan barang bekas, B. Pengolahan kembali bahan yang pernah dipakai, C. Pembuatan barang baru, D. Pemrosesan bahan baru. Jawabnya adalah yang B. Pengolahan kembali bahan yang pernah dipakai. Nomor 8, jika teks non-fiksi tersebut dibagikan masyarakat berdasarkan kata kuncinya, teks tersebut akan berisi informasi tentang apa saja. Jawabnya adalah berbagai manfaat mendaur ulang sampah. Nomor 9. Bacalah informasi berikut untuk menjawab soal nomor 9 sampai nomor 10. Nomor 9, tuliskan judul teks non-fiksi yang sesuai dengan informasi di atas. Jawabnya adalah manfaat mendaur ulang sampah di lingkungan rumah. Nomor 10, tulislah sebuah paragraf yang berisi informasi di atas. Jawabannya agak panjang ya adik-adik ya. Sampai saat ini, sampah yang kita hasilkan dalam sehari cukup banyak. Hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan kembali. Penumpukan sampah dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Selain itu,
Sampah dapat menjadi masalah jika tidak dikelola secara tepat. Menanggapi masalah tersebut, masyarakat sekitar berinisiatif untuk melakukan proses daur ulang. Proses daur ulang dapat menjadi alternatif pengolahan sampah. Contohnya, sampah bungkus plastik minuman. Bungkus tersebut dapat dijadikan tas jika dijahit dan membentuk pola tas. Selain mengurangi limbah plastik, ibu-ibu juga bisa mendapat pelatihan menjahit. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 11. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 15. Silakan dibaca dulu teksnya adik-adik. Nomor 11, salah satu informasi penting dalam teks tersebut, jawabnya adalah yang B. Warga Kelurahan Pojok, Mojoroto, Kediri mendirikan bank sampah. Nomor 12, kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat yang dicetak tebal tersebut adalah, yang dicetak tebal itu yang ini adik-adik ya, dari menanggapi sampai sampah. Nomor 12 jawabnya adalah yang D, D-nya di sini. Bagaimana warga menanggapi masalah sampah? Lanjut ke nomor 13, berdasarkan informasi dalam teks manfaat dari pengelolaan sampah yaitu, jawabnya, sampah terkelola dengan baik serta warga anggota dapat mengumpulkan uang tambahan. Itulah manfaatnya. Nomor 14, tuliskan pokok pikiran dari seluruh teks tersebut. Wow. Oke, ini jawabnya. Warga Kelurahan Pojok Mojoroto, Kediri mendirikan bank sampah agar sampah terkelola dengan baik. Itu adalah ide pokok secara keseluruhan. Nomor 15, tulislah kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya agak panjang adik-adik. Dengan adanya bank sampah, warga anggota dapat mengumpulkan uang tambahan. Penghasilan dari bank sampah bahkan dapat digunakan untuk beasiswa anak anggota. Sampah pun terkelola dengan lebih baik. Stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 16. Perhatikan teks formulir lomba berikut untuk menjawab soal nomor 16 sampai 20. Kucing dan rubah. Teks formulir. Mungkin bukan teks formulir ya adik-adik ya. Lomba. Oke, kita lanjutkan ke nomor 16. Teks di atas termasuk teks jawabnya adalah yang D. Fiksi karena berisi hayalan atau karangan penulis. Nomor 17. Watak tokoh rubah pada teks tersebut adalah jawabnya C. Sombong. 18. Amanat dari cerita tersebut adalah lebih baik memiliki satu trik tapi bernilai 1000 kali lebih baik. Saya ulangi, lebih baik memiliki satu trik tapi bernilai 1000 kali lebih baik. Kita lanjut ke nomor 19. Apa ciri-ciri teks fiksi berdasarkan teks tersebut? Jelaskan. Jawabnya adalah terdapat tokoh dan jalan cerita. Ya, pendek gitu aja memang. Kita lanjut ke nomor 20. Jika kamu diberikan kesempatan untuk mengubah cerita dalam teks tersebut, tuliskan perubahan cerita yang kamu buat. Kalau saya diberi kesempatan untuk merubahnya, saya akan membuat perubahan itu seperti ini. Sang rubah mengikuti trik sang kucing, yaitu memanjat ke atas pohon dan bersembunyi di antara dedaunan yang lebat, sehingga sang rubah tidak tertangkap oleh pemburu. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 21 di halaman 180. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 21 sampai nomor 25. Teman yang kuinginkan. Silakan baca-baca dulu ya adik-adik ya. Saya langsung ke nomor 21. Watak tokoh utama pada cerita tersebut adalah jawabnya yang B. Dermawan. Karena dalam teks ini dia memberikan baju daerah. Nomor 22, latar tempat terjadinya cerita tersebut adalah jawabnya yang A.
Kemudian nomor 23. Tokoh protagonis atau tokoh utama dalam cerita tersebut adalah nomor 23 adalah Benny. 24. Pesan apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut? Jawabnya adalah sesama teman harus siap membantu saat kesulitan tanpa pilih kasih. Nomor 25, apakah kamu punya pengalaman dengan latar belakang yang sama dengan cerita tersebut? Jika iya, tuliskan. Pengalaman ini silakan ditulis adik-adik jika adik-adik berkenan. Jika tidak berkenan, adik-adik punya pengalaman sendiri, silakan pengalaman adik-adik itulah yang adik-adik tulis. Jawabnya ya, suatu hari pada hari Senin, ujian akhir semester akan segera dimulai. Saat mengerjakan 10 soal, tiba-tiba penaku tintanya habis. Dan aku tidak membawa pena cadangan. Aku bingung akan meminjam kepada siapa, karena saat ujian dilarang meminjam peralatan tulis. Dedi, teman sebangkuku, melihatku gelisah. Dedi pun segera tahu permasalahanku dan mengambilkan pena cadangannya untuk dipinjamkan ke aku. Setelah ujian selesai, aku langsung mengembalikan pena yang kupinjam tadi dan mengucapkan terima kasih banyak. Dedi seolah pahlawan yang menolong teman saat membutuhkan. Silakan di stop videonya adik-adik dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pena jilid 6D penilaian akhir tahun bahasa Indonesia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.